LiveWire dan cara melakukan CRUD atau CRUD di LiveWire. Oke ya teman-teman, sebelum itu saya ingin meminta maaf jika ada banyak suara di background saya, karena memang agak berisik di sini ya teman-teman, mohon dimaklumi. Sebelum itu juga saya ingin meminta kepada teman-teman yang nonton channel ini dan belum subscribe, mohon di subscribe agar kita bisa berkembang bersama-sama ke depannya ya teman-teman. Sebelum kita praktek, ada baiknya kita belajar teori sedikit. Jadi kita akan belajar dulu teorinya sedikit, baru kita masuk ke prakteknya, gitu ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke teori pertama atau materi pertama, yaitu apa itu LiveWire. LiveWire adalah pustaka yang memungkinkan kita membangun antarmuka reaktif dan dinamis menggunakan Blade dan sedikit JavaScript. Jadi dengan LiveWire kita bisa membangun antarmuka yang dinamis atau yang tanpa refresh, tanpa reload seperti itu ya, yang bisa berubah-ubah seperti itu. Dengan menggunakan Blade sama dengan Laravel juga, Blade-nya Laravel, dan hanya menggunakan sedikit JavaScript. Seperti itu ya teman-teman, semoga mudah dipahami. Selanjutnya, kenapa menggunakan LiveWire? Ya, selalu ada pertanyaan kenapa? Tidak ada alasan tertentu sebenarnya, tapi kalau kalian suka menggunakan Ajax dan tanpa loading ketika ingin melakukan CRUD atau CRUD, maka ini sangat cocok buat kalian. Penggunaan JavaScript dalam LiveWire juga sangat sedikit, sehingga sangat membantu kalian yang tidak terlalu suka dengan JavaScript. Jadi seperti itu ya teman-teman, tidak ada alasan tertentu, tapi kalau kalian pernah menggunakan Ajax dan mungkin kayak ini apa ya, kalian tidak suka misalkan seperti itu dan kalian ingin hanya menggunakan Laravel, maka ini sangat cocok buat teman-teman. Dan ini tanpa reload ya, tanpa refresh patch, itu bisa sama kayak menggunakan Ajax ya teman-teman. Oke, selanjutnya kelebihan menggunakan LiveWire. Di sini ada beberapa kelebihan. Yang pertama, support dengan Laravel. Sudah tentu ya teman-teman, support dengan Laravel. Yang kedua, mudah untuk yang suka Laravel. Jadi ini sangat mudah buat teman-teman yang sudah terbiasa atau sangat suka menggunakan Laravel. No reload data atau tanpa refresh data. Dinamis, bisa dipakai untuk merubah-rubah tampilan seperti itu, tanpa reload seperti itu. Ajax dihilangkan, jadi proses request ke server itu tidak melakukan Ajax lagi, walaupun di belakangnya mungkin Ajax ya teman-teman. Seperti itu, dan mudah dimengerti. Itu ya teman-teman, sedikit pembahasan atau sedikit tentang teori, bukan teori yang bagaimana, tapi agar kalian nggak buta-buta amat lah tentang LiveWire ini. Itu ya teman-teman. Oke, kita ke praktek. Ayo praktek. Yang pertama, punya Laravel. Oke, kita ke Visual Studio Code. Sekarang saya punya Laravel ya, itu yang harus kalian punya terlebih dahulu. Silahkan install, silahkan pause videonya dan install Laravel versi terbaru kalau bisa. Oke ya teman-teman. Selanjutnya, install package LiveWire dengan cara composer require LiveWire /LiveWire. Ya, kita tulis dulu. Composer require LiveWire gitu ya teman-teman. Enter, tunggu prosesnya sampai selesai. Oke ya teman-teman, sudah. Selanjutnya kita kembali ke materi. Selanjutnya kita jalankan perintah npm install dan npm run dev. Oke, clear dulu npm install dan
npm run dev, lalu kita tunggu. Oke ya teman-teman, kita sudah berhasil nge-install. Selanjutnya kita ke materi lagi. Selanjutnya kita buat model dan migration dengan nama post sebagai contoh ya. Lalu setelah itu kita migrate. Oke, kita buat clear dulu php artisan make model post m, gitu ya caranya. Sekarang bentar, kita tunggu. Oke ya teman-teman, kita sudah berhasil membuat migrationnya. Sekarang kita edit file migrationnya di database migration dengan nama post table. Oke ya teman-teman, ini kita isi aja kayak gini contohnya. Isinya simple aja. Yang pertama ada string title, ini udah gitu aja. Selanjutnya kita tambah lagi description, string maksudnya, baru dalamnya adalah description. Oke ya teman-teman, simple aja seperti ini. Oke teman-teman, lalu setelah itu kita migrate. Artisan migrate fresh. Kalau saya pakai fresh biar agar fresh seperti itu. Kita tunggu. Oke, selesai ya teman-teman, sudah migrate. Sekarang kita ke modelnya dulu, ngedit modelnya lagi. Kita ke app models push, kita tambah available agar mengizinkan data yang masuk gitu ya. Jadi protected available sama dengan ini, dan isinya adalah title dan description ya teman-teman. Oke, kita sudah ngedit model dan ngebuat migrationnya atau tabelnya. Simple sekali. Sekarang kita kembali ke materi. Yang akan kita buat selanjutnya adalah membuat sebuah komponen Livewire dengan nama post lagi sebagai contoh. Oke ya teman-teman, kita akan menggunakan post sebagai contoh. Jadi kita akan ngepost dan nge-create menggunakan table post seperti itu. Ya udah, kita buat php artisan, caranya make livewire, baru namanya adalah post seperti itu ya teman-teman. Lalu enter. Nanti kita akan dibuatkan dua komponen. Yang pertama itu di HTTP dan kedua di resource. Kita tunggu dulu. Oke teman-teman, sudah berhasil dibuatkan. Yang pertama itu ada di sini di Livewire, namanya post, dan yang kedua ada di resource, use Livewire post. Oke ya teman-teman, udah dibuatkan komponennya. Kalau ada suara lato-lato, memang di sini sekarang lagi hype lato-lato. Oke, ya udah teman-teman, kita clear lagi. Selanjutnya kita kembali ke materi.
Oke ya, kita sudah di materi. Sekarang kita mengedit controller Livewire yang sudah kita buat. Ya, yang ada di Livewire itu kita edit. Kita pertama buat create, update, edit. Ada 2 kali update, sorry. Delete, render, dan reset input file. Oke ya, teman-teman, seperti itu. Jadi kita langsung bersihkan dulu ini. Kita ke sini. Saya sebutnya ini controller Livewire karena dia ada di headset TV, walaupun dia nggak masuk di dalam controller. Oke ya, teman-teman. Oke, function render udah ada. Ini udah dibuatkan oleh Livewire-nya. Jadi dia mengarah ke Livewire post yang ada di resource tadi yang telah dibuat oleh artisannya tadi. Oke, selanjutnya kita buat create dulu. Public function create. Seperti ini. Oke. Selanjutnya public function update seperti ini. Selanjutnya public function edit seperti ini. Selanjutnya public function delete seperti ini. Selanjutnya di atas saja, saya mau kasih satu, namanya public function reset input full seperti ini. Oke, udah ya, kita sudah buat function-functionnya. Create, create kita nggak perlu create sih sebenarnya, kita hanya perlu store. Kita perlu store. Create ini maksudnya store. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kalau ingin menggunakan Livewire itu semuanya bersifat public, jadi kita ngaksesnya dari komponen yang ini. Jadi ngeditnya seperti ini. Kita buat sebuah variabel namanya public. Kita isi yang pertama adalah title ya, kita punya title ya tadi. Kedua adalah description. Oke, description seperti ini. Oke, lalu saya punya satu lagi properti namanya public input mode. Nanti kalian akan tahu ini fungsinya untuk apa. Input mode sama dengan false sebagai nilai defaultnya. Oke ya, teman-teman, simple aja seperti ini ya, teman-teman. Lalu kita buat reset input field-nya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Ya udah, reset input field itu berguna untuk ngereset apabila datanya sudah selesai diproses. Caranya ya udah, kita panggil this title ya, kita kasih gini aja ya teman-teman. Lalu this description sama dengan kayak gini ya, teman-teman, simpel aja. Udah, selanjutnya kita ngebuat store-nya. Gimana cara kerjanya? Gampang, kita panggil post modelnya. Ini model post, kita create, lalu kita masukkan adalah sudah kisah adalah title ya, gitu ya. Lalu seperti ini, lalu this title, seperti itu aja, simple. Description seperti ini, this description. Oke, teman-teman, seperti ini aja. Setelah kita nge-create, kita reset input field. This reset input field ya. Kita panggil. Udah, seperti ini aja, teman-teman. Oke, simple, sama seperti kayak ngebuat Laravel biasa, cuma bentuknya yang agak beda. Oke, teman-teman, dari mana model post ini? Dari sini ya, dia nge-as model post seperti itu ya, teman-teman. Update ya, update itu kita terima ID nanti di sini.
Oke ya. Kita ngeterima ID. Oke. Ini belakangan dulu ya. Kita coba dulu ngebuat yang lainnya. Oke, ini sebelum kita ngeisi ini semua, saya ingin buat tampilannya terlebih dahulu. Oke ya, teman-teman semua, sebelum ngedit ini, biar prosesnya lebih terarah seperti itu. Oke, kita ke materi. Oke, buat home base. Jadi kita buat home base di resource. Oke ya teman-teman, kalau ada suara hujan karena memang sekarang lagi hujan ya, mohon dimaklumi ya teman-teman. Sekarang kita buat home base ya. Kita keluar dulu dari sini, lalu kita buat di sini namanya, di sini kita buat namanya home.blade.php. Oke, isinya seperti apa? Isinya nanti dari link ini. Kita open in new tab. Ya, teman-teman. Kita open in new window aja. Oke, seperti ini ya. Isinya itu dari GIS saya. Kalau ingin akses silahkan diakses. Isinya seperti ini ya. Nanti saya akan jelaskan ya teman-teman. Kita copy dulu, atau ini aja. Oke, kita copy, back, kita kesini lalu paste. Oke, gini aja teman-teman. Jadi ini kayak biasa layout ya, layout dari aplikasi atau webpage kita. Isinya simple aja dengan nama programmer Copas Livewire seperti itu ya teman-teman. Ini kehilangan satu seperti ini. Oke, mungkin ada suara hujan ya teman-teman. Jadi kita pause dulu sampai hujannya agak reda ya teman-teman. Oke ya teman-teman, hujannya udah mulai agak reda. Oke, kita bahas sedikit ya tentang ini. Pertama, title-nya. Jadi ini akan jadi template ya, template awalnya seperti ini. Ini ada CSS-nya di sini. Oke ya teman-teman, kalian bisa dapatkan di GIS saya juga nanti. Bentar ya teman-teman, ada yang nelpon. Lanjut lagi. Tadi ada gangguan. Oke, jadi kalian bisa dapatkan nanti di GIS saya ya teman-teman. Seperti ini doang. Jadi nambahin template doang. Oke, lalu bodinya, kontainernya pakai Bootstrap aja sih, seperti itu. Lalu di sini pakai car ya teman-teman, pakai car. Jadi simpel aja sebenarnya. Oke. Oke. Lalu di sini kita di tengah-tengahnya ada Livewire post. Ini ngambil dari mana? Ini Livewire-nya ngambil dari sini ya. Tapi bukan yang ada di bawah sini, tapi yang ada di sini. Dia manggil dari situ. Jadi dia ngerender itu. Ya, teman-teman. Itu sedikit penjelasannya, teman-teman. Selanjutnya kita ke materi. Oke. Ya. Kita ngedit post blade PHP-nya sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita juga punya linknya di sini ya. Oke. Ini ya, teman-teman. Kita copy aja. Nanti kita jelaskan. Jadi kita ngerubah yang ada di sini ke yang ada di ini.
Oke. Oke ya teman-teman. Jadi di sini saya jelasin, nanti kan ada update mode. Jika update mode-nya false, maksudnya jika update mode-nya true, maka dia akan nampilin tampilan update nanti. Ada yang kita buat nanti di sini juga update. Jika false, dia akan nampilin yang create seperti itu. Lalu selanjutnya kita ngebuat table seperti itu. Lalu ada seperti ini, nomor, title, description, dan actionnya. Lalu setelah itu kita ngelooping data-datanya ya teman-teman. Gitu aja sih sebenarnya. Oke, lalu di sini yang penting yaitu left wire itu menggunakan untuk klik itu dia menggunakan wire click, edit, masukkan ID-nya berapa. Sama juga wire click, delete, masukkan apa namanya, ID-nya berapa, kayak gitu ya teman-teman. Simpel aja sih sebenarnya, sama kayak Laravel biasa, cuma beda di sini doang. Dan yang buatnya tidak reload itu nanti bisa ganti-ganti dan dinamis itu yang ini ya, tinggal tambahin gini aja sih sebenarnya, karena kita sudah buat yang di sini namanya input mode. Berarti kita ganti ya di sini karena beda namanya. Update mode ya, ini update mode, ya udah kita ganti yang ada di sini aja, yang di sini. Jadi namanya update mode, bukan input mode. Oke ya teman, berarti update mode, itu aja, simple sih. Oke ya teman-teman, kayak gitu ya. Sekarang kita lihat dulu tampilan dari Postblade, karena dia punya wire click. Edit ini maksudnya metode apa yang kita klik, metode apa yang kita klik, metode edit ya. Berarti yang kita edit itu adalah di sini nanti itu nerima value edit yang ini ya, nerima value namanya ID. Sama juga dengan delete tadi, dia nerima value ID. Simple sih, kayak gitu aja. Jadi si tampilan kita itu langsung ngakses metodenya kayak gini ini ya. Komponen yang ini dia bisa langsung ngakses PHP-nya langsung aja seperti ini, gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga mudah dimengerti, dan kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar. Semoga saya bisa menjawab teman-teman dengan semaksimalnya. Oke ya teman-teman. Oke, kita kembali dulu ke materi lagi. Kita buat create blade PHP. Ya udah, kita ke tampilan lagi, kita buat tampilan create-nya. Create blade.php kayak gini ya teman-teman. Lalu kita ke sini, baru ini kita open in new tab lagi, open in new window lagi. Oke, simple aja sini. Jadi kita ngebuat form create aja. Oke, kita keluar, kita ke sini, lalu isikan di sini. Jadi ini ngebuat form. Jadi ini nanti akan dipanggil di post tergantung update mode yang dipakai. Jadi ini ya, create ini include left wire create. Jadi dia ngambil nanti left wire yang ini. Jika false dia panggil tampilan yang ini. Jadi caranya gampang, input tipe teks. Oke, lalu wire model title. Ini wire model maksudnya ini wire, lalu dia panggil yang public tadi yang di sini ya teman-teman. Di sini sesuai ini dia akan manggil ini, itu yang akan dia panggil yang ada di sini. Sama dengan ini wire model description, dia panggil yang ada di sini. Seperti itu ya teman-teman. Semoga mudah dimengerti ya teman-teman. Oke,
Sudah ya teman-teman, kita lihat dulu create-nya biar lebih mudah. Jadi inputnya seperti ini, wire modelnya adalah title, sedangkan untuk description wire modelnya ada description. Jadi yang dipanggil tadi itu yang kita buat itu public title, public description itu ya teman-teman. Lalu untuk nge-save-nya itu pakai ini ya, namanya adalah wire click driven store. Jadi kita panggil fungsinya adalah store ya, untuk nge-save datanya ya teman-teman, untuk melakukan actionnya apa. Oke ya, semoga mudah dipengerti yang ada di sini. Jadi akan dia panggil adalah ini. Oke teman-teman, selanjutnya kita kembali ke materi. Buat update tampilannya ya. Jadi kita sudah ngebuat create-nya, sekarang kita buat tampilan update-nya. Oke, kita new window lagi. Hampir sama ya kayak tadi. Simple aja, ngebuat formnya aja sebenarnya. Oke. Ke sini, lalu kita buat namanya update. Update blade.php. Seperti ini. Sama kayak tadi, jadi kita ngeakses wire model namanya title dan wire model namanya description. Ada satu mode hidden namanya wire model post ID. Jadi kita tambah ya di sini, post yang ada di sini namanya post ID. Jadi kita tambah post ID seperti itu. Yang tadi mana? Ini ada di sini ya. Jadi dia ngakses inputan yang ada di sini. Seperti itu ya teman-teman untuk melakukan update. Oke, kita kembali ke update lagi biar lebih jelas lagi. Sama seperti yang tadi, inputnya wire modelnya apa, title ya, description. Oke, lalu ada dua yang kita buat. Yang pertama adalah update untuk nge-update datanya. Yang ke apa namanya, yang ke mana ini, yang kedua itu namanya cancel. Itu untuk nge-cancel nanti template. Jadi nge-cancel ini untuk kembaliin ke mode create ya teman-teman. Itu ya teman-teman. Oke ya teman-teman, sekarang kita ke mode tampilannya lagi ya. Oke, seperti ini. Kita edit sedikit di sini. Jadi nanti itu akan ada error ya kalau kita coba tampilkan seperti ini. Kita coba dulu ya. Oke, artisan serve. Kita coba jalanin ya bagaimana bentuk tampilannya. Sorry, kita matiin dulu ya. Kita belum buat routingnya. Routingnya kita buat dulu di web PHP selanjutnya. Lalu kita buat namanya route, namanya adalah get, lalu kita kasih URL-nya adalah post, lalu kita panggil left wire-nya post left wire. Jadi dia akan nanti ada di sini, lalu plus seperti ini. Sudah seperti ini, simple aja ya teman-teman. Jadi kita matiin dulu ini. Oke ya teman-teman, seperti itu. Lalu kita coba jalanin. Oke, sudah jalannya teman-teman. Kita coba lihat. Harusnya ada error dulu ya terlebih dahulu. Kita pakai yang ini. Kita pakai localhost. Sorry.
localhost 8000 ya, lalu post ya. Kita lihat dulu. Agak mulai hujan lagi ya. Kalau hujannya deras kita akan henti dulu, lalu nunggu hujannya agak reda baru kita lanjut videonya lagi ya teman-teman. Ada error ya teman-teman di undefined variable post sini ya teman-teman. Oke, lalu apa yang kita lakukan untuk mengatasi errornya? Kita tambah dulu ya di sini teman-teman, karena kita harus nentuin dia mau ke layout apa. Jadi kita kasih layout di sini. Layout memang error seperti itu, kayak error tapi enggak error sebenarnya. Lalu kita tulis left wire, titiknya kemana? Titiknya ke home yang sudah kita buat dari awal, yang ada di sini ya. Oke, kita coba lagi. Masih undefined variable post itu karena ini ya teman-teman, kita belum ini post baru sama dengan apa namanya itu, model post all ini ya teman-teman. Ini yang belum kita kasih, tapi kita coba dulu hilangin ini biar kita lihat nanti errornya apa. Di sini compact post ya. Kita coba. Lihat ada layout app not found gitu ya teman-teman, dia tidak nemuin layoutnya. Makanya kita perlu nentuin dia mau ke layout mana. Dia butuh layout seperti ini. Oke, dalam kurung kita kasih masuk live wire dot home ya, seperti ini. Lalu kita coba refresh lagi. Oke, seperti itu ya teman-teman. Tampilannya seperti ini ya teman-teman, simple aja tampilannya seperti ini. Oke ya teman-teman, kita sudah berhasil ngebuat layoutnya. Atau kalau teman-teman mau lebih gampang lagi, bisa diakses langsung, kita bisa gunakan di sini ya, post koma lagi di sini, lalu kita isi this post seperti ini, lalu kita hapus ini bisa juga ya teman-teman harusnya, karena dia mode public bisa diakses langsung. Oke teman-teman, seperti itu, semoga mudah dipahami. Sekarang kita coba nge-store data ya teman-teman, kita ngecoba nambah data. Harusnya ketika kita nambah data dia tertambah di sini dan tidak ada reload, dia tertambah di sini, tidak ada reload di sini ya teman-teman. Kita coba telnya makan nasi. Makan nasi adalah kesukaan saya ya. Sorry, hapus. Oke ya. Oke, gitu aja. Sekarang kita coba
save. Oke ya, teman-teman. Dia berhasil nambah di sini ya. Makan nasi adalah kesukaan saya tanpa reload sama sekali ya. Kalian bisa perhatikan ya, kita coba lagi. Testing. Oke, seperti ini ya, teman-teman. Kalian lihat reload yang di atas, kita save. Tanpa reload dia akan langsung nambah datanya. Jadi 2. Oke, berhasil kan, teman-teman? Bagaimana menurut teman-teman? Dan datanya di sini kenapa bisa kosong? Karena kita pakai setelah itu reset input file. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi langsung ke refresh kayak gitu. Walaupun tidak refresh reload datanya. Menarik ya, teman-teman. Kita sudah berhasil ngebuat create. Itu ya, teman-teman. Kita sudah berhasil ngebuat create data. Selanjutnya kita coba mode edit data. Jadi nanti ini akan berubah ke mode edit data. Gimana caranya? Selanjutnya kita lihat dulu tampilannya ya di post ini. Ketika kita ngeedit, di sini, kita ngeedit di sini ya. Berarti kita masuk ke function edit. Jadi kayak gini. Kita ke post, lalu cari metode edit. Kita nerima ID, jadi kita cari ID-nya dulu kayak gini. Post, kita cari dulu. Kita kasih aja edit ya, teman-teman. Kita kasih edit sama dengan model post ini ya. Find, pakai cara Laravel yang biasa, lalu cari ID-nya. Oke ya, teman-teman, kita sudah cari ID-nya. Selanjutnya kita isi this post ID yang di atas tadi ya, sudah kita buat dengan ID seperti itu. Selanjutnya this post bukan this post, title ya, title sama dengan edit title seperti ini ya. Selanjutnya this description sama dengan edit seperti ini ya, teman-teman. Kita sudah nggak. Nah, sekarang bagaimana memunculkan tampilannya di sini agar dinamis, ini berubah menjadi update. Kita rubah input modenya. Nah, lalu kita selanjutnya this input bukan input mode ya, update mode ya. Tadi namanya sudah ganti, update mode sama dengan true. Kayak gitu aja, simple dan mudah. Sekarang kita coba refresh ya, teman-teman. Karena kita ngerubah, kita refresh dulu codingannya. Agak lama karena laptop saya memang. Oke, sudah ya teman-teman. Kita coba edit testing, apakah berhasil atau tidak. Berhasil. Dengan isinya juga sama ya, test dan testing. Kita berhasil menampilkan datanya tanpa reload ya, teman-teman, tanpa reload dan refresh page. Oke, bagaimana mengembalikan ketampilan semula? Kita pakai fitur cancel. Fitur cancel itu yang ada di sini ya, teman-teman. Mana kita sudah buat tadi? Apakah belum? Oke, belum ya. Jadi kita tambah saja di sini. Public, ada namanya public function cancel. Ini ya. Lalu apa yang dilakukan? Kita
panggil this update mode sama dengan false, gitu aja. Jadi kita kembalikan dia ke mode create maksudnya. Dari mana fungsi cancel ini? Itu ada di update sini. Ini cancel kita panggil ya, cancel yang ada di sini. Kita ke post, kita panggil seperti ini, rubah tadi yang tadinya kita sudah rubah di edit ini jadi true, kita rubah lagi dia jadi false. Kayak gitu ya, teman-teman. Kita coba bisa atau tidak, atau harus refresh dulu. Bisa ya, tanpa refresh lagi ya, walaupun kita rubah codingannya. Udah ya, teman-teman, berhasil. Walaupun di sini belum kehapus ya, jadi kita tambahkan ya di sini. Ketika nge-refresh itu kita panggil ini, set input file. Kayak gini ya, teman-teman. Jadi kita refresh dulu. Kita refresh dulu, lalu kita coba tadi. Ya, teman-teman, seperti itu aja, simple aja sih sebenarnya. Oke, kita coba edit ya, yang di bawah, coba edit. Langsung berubah datanya tanpa reload. Lalu kita cancel, nanti dia akan kembali dan titelnya ini akan kosong. Seperti Ajax lah. Ya, berhasil ya teman-teman, kita berhasil membuatnya. Jadi kita sudah berhasil save ya. Kita sudah berhasil save. Sekarang kita coba mode update data. Oke, update data. Yang ini ya teman-teman, kita edit ya. Testing ini kita tambah ya, kita tambah datanya. Testing makan. Karena update-nya belum kita buat, kita kembali ke controllernya lalu kita rubah. Oke, kita ke update. Ini gampang aja, jadi kita panggil tadi aja model ini panggil this dulu, this update mode. Bukan update mode sih. Ini model post, sorry. Model post update yang kurung di sini. Lalu kita update. Jangan gini dulu. Kita pakai variabel aja di sini. Update ya, nggak apa-apa. Baru sama dengan kayak gini. Find dulu. Find. Apa yang di find? Post this yang sudah kita isi tadi. This post ID yang sudah kita buat di atas ini ya. Yang sudah kita buat di atas sini. Oke ya teman-teman. Jadi setelah itu di update, baru di update. Update apa? Title ya. Title sama dengan this, kita ambil title yang sudah dibuat tadi. Title, lalu update description sama dengan this description seperti ini. Baru update save ya teman-teman, seperti itu. Lalu kita rubah lagi input mode, this update mode sama dengan false lagi, kita kembaliin lagi. Lalu di sini satu lagi namanya this reset input field ya. Jadi kita kosongin, baru kita kembalikan dia ke mode create. Udah ya teman-teman, simpel aja. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita sudah ngebuat edit ini, kita isi this post ID ini, title ini, description ini dengan yang ini ya teman-teman. Jadi otomatis nanti itu isi dari update itu kan menggunakan where model ya, langsung keganti ya teman-teman, langsung keganti kayak tadi. Dan post ID juga keganti dengan ID-nya. Seperti itu ya teman-teman.
Sekarang kita ke pause dulu. Oke, sudah ya teman-teman. Sudah ya teman-teman. Sekarang kita ulangi lagi, kita refresh dulu ya, biar lebih masuk seperti itu. Oke, sekarang kita edit. Kalau agak lama itu karena laptop saya sih teman-teman ya, bukan karena prosesnya, tapi laptop saya yang lambat memprosesnya. Sekarang kita testing makan. Kita coba update, ada error atau tidak. Jadi tidak usah terlalu takut dengan error. Kalau ada error, kita perbaiki. Coba update. Berhasil ya teman-teman, tanpa reload berubah kembali seperti ini dan testing makan ya teman-teman, berhasil ngerubah datanya. Oke ya teman-teman, kita sudah nge-edit, nge-update, nge-create ya, kita sudah nge-read data juga ya, ini read data ya, termasuk read data. Selanjutnya tinggal satu lagi, nge-delete data. Gampang aja, ketika delete ini ditekan, kita ngehapus datanya tanpa reload, dan kalian akan mendapatkan satu page tanpa reload ya, tanpa Ajax lagi. Dan ini menurut saya lebih mudah buat teman-teman yang tidak terbiasa dengan Ajax atau sudah terbiasa dengan Ajax tapi ingin mengganti cara codingnya lebih ke seni-seni Laravel ya, seperti itu ya teman-teman. Kita coba buat metode delete-nya. Gampang aja, kita lihat dulu ya di post ini, kita ngirim ID ya. Ya udah, kita sudah tangkap di sini. Kita langsung aja sama kayak gini aja, kita delete ya, delete aja kayak gini, sama dengan model post lagi ya, find lagi, sama kayak proses yang biasa kita lakukan di Laravel, sama aja. Lalu delete seperti ini ya teman-teman. Sudah seperti itu aja. Sekarang kita coba hapus ini. Bismillahirrahmanirrahim, semoga berhasil. Ntar saya belum tekan kayaknya. Oh, berhasil. Udah ya teman-teman, selesai ya. Kita sudah berhasil nge-create data atau nge-store data, kita berhasil nge-read data, kita berhasil nge-update data, melakukan sebuah edit, nge-cancel edit, nge-delete. Jadi proses CRUD-nya sudah lengkap ya teman-teman, dan tanpa refresh page, tanpa reload data. Oke ya teman-teman, semoga proses belajar LiveWire ini mudah buat teman-teman. Silahkan dipraktekkan. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan silahkan berkomentar. Terima kasih telah menonton channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.